Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video edukasi Profita Institute. Kita ada di ngulik saham. Pada siang hari ini kita akan ngulik saham AHAP, AHAP. Ini seperti request yang ada di komentar di video sebelumnya yang minta, Pak, tolong dikulik saham AHAP. Oke, mari kita kulik saham AHAP. Seperti biasa, saat kita mau ngulik saham itu, perhatikan, lakukan zoom in, zoom out. Perhatikan riwayat saham ini seperti apa, sehingga kita tahu saham ini tipikalnya apa. Yang pertama, saham AHAP ini pernah tidur di area 80-an. Ini sekitar bulan April, Mei, Juni 2020. Jadi, bisa kita katakan saham AHAP ini termasuk saham gorengan. Dari situ aja kita udah bisa ngelihat nih, oh ini saham gorengan gitu kan. Nah, ini saya nggak tahu yang nanya ini karena dia sudah punya atau dia kecantol beli di harga atas, saya nggak tahu. Tapi mari kita kulik teman-teman. Yang pertama, pertanyaannya apakah saham ini sudah fase uptrend? Kalau menurut saya, saham ini kalau mau ngomong fase uptrend, boleh. Bagi yang mau ngomong fase uptrend, dasarnya ini boleh. Misalkan dari dasarnya ini, kemudian dia naik, kemudian turun, nah kemudian naik di sini. Nah, kalau yang mengatakan uptrend dasarnya ini ya boleh-boleh saja. Karena ini memang naik dan turunnya di atas dari support pertama. Tapi kalau nggak setuju, wah ini belum uptrend, ini baru naik nih karena baru seperti ini saham harganya. Ya boleh-boleh saja. Setiap orang bebas berpendapat, tetapi kalau saya ini karena ini saham gorengan ya, jadi ini ya chartnya kadang-kadang suka suka amazing gitu kan. Nah, kalau kita perhatikan dari volumenya, saham AHAP ini hari ini 26 Juli sampai jam setengah 12 saham ini ditutup di sesi pertama dengan ARB gitu kan. Menariknya volumenya sangat kecil, hanya 2,7 miliar, value-nya hanya dengan 22.500 lembar saja dia sudah mampu meng-ARB-kan saham ini. Dan kalau kita lihat volume sebelumnya, nah ini, nah menariknya pada saat hari ini ARB ini polanya sama dengan tanggal 21 Juli kemarin. Ini apa namanya juga sudah saat dia turun, dia volumenya kecil. Saat hari ini turun pun volumenya bahkan lebih kecil dari volume tanggal 21. Nah, kemudian kalau kita lihat doanya, ini kita lihat dari pas mulai naik tanggal eh, 8, 8 Juli. Ini kalau kita lihat dari tanggal 8 Juli sampai hari kemarin, karena kalau hari ini belum bisa dibuka, ini ada akumulasi kecil saja, MU jualan tanpa belanja, asingnya distribusi. Jadi ini salah satu saham yang hanya dengan modal kecil dia sudah bisa apa namanya melambung tinggi. Jadi ini adalah tipikal saham yang pergerakannya nanti bisa sangat liar dan kalau saham-saham seperti ini secara teori ini tidak bisa di apa ya tidak bisa dianalisa secara pasti gitu kan karena suka-suka bandar suka-suka dominan owner gitu kan. Nah, kalau teman-teman mengatakan, oh, tapi kalau kita lihat apa namanya, kalau coba deh dicek teknikalnya, oke kita lihat cek teknikalnya. Yang pertama dari MA apa namanya MA-nya moving average, ini dia sudah tinggal nunggu MA 102, maaf, tinggal nunggu MA 120 golden cross ke MA 200 dari 120 untuk perfect uptrend. Masih ada 2 PR di untuk moving average-nya. Kemudian kalau kita lihat dari apa namanya ACE-nya ini maka muncul muncul sinyal beli itu memang di hari ini di tanggal 8 Juli. Ini ACE-nya dia hijau motong MA 30 dan volume tinggi ini confirm dan apa namanya apa ini MACD-nya maaf MACD-nya sudah golden cross karena ini yang putih udah di atasnya yang merah ini maka bisa kita katakan sinyal beli versi ACE sinyal ACE itu tanggal 8
Juli. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau aku ya, kalau ngomongin Bollingernya masih ngikutin Bollinger, bahkan dia melayang di atas Bollinger atas, ini berarti kalau koreksi pun wajar. Jadi koreksi hari ini pun bisa dikatakan ini masih wajar karena ada di atas Bollinger atas, gitu kan? Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah kalau sudah punya, gitu kan, di harga bawah, kapan jualnya? Jangan jual dulu, ikutin dulu, ikutin dulu Bollingernya. Tunggu sampai nanti lepas Bollinger dan merah dua berturut-turut. Itu kalau saya. Jadi kita tunggu Bollinger, ikutin pasar aja lah. Kita nggak bisa mendikte pasar, kita hanya bisa ngikutin pasar. Jadi kalau tadi yang bertanya itu karena dia sudah punya di harga bawah dan tanya apa namanya kapan jualnya, ini belum waktunya jual, ikutin dulu aja. Ini momentumnya sedang naik nih. Hari ini turun pun juga apa namanya volumenya kecil gitu kan. Itu kalau yang sudah punya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau yang belum punya gimana? Apakah boleh dikejar? Kalau saran saya, kalau belum punya sebaiknya tidak dikejar bagi orang-orang yang konservatif. Setidaknya kita tunggu dulu ini sudah naik kan kalau kita lihat chartnya seperti ini ya kan setidaknya ini baru turun sehari gitu kan kalau mau turun sampai segini pun juga sebenarnya ini masih masih bisa kita katakan uptrend kalau dia mantul di sini gitu kan. Nah, jadi bagi teman-teman yang konservatif yang main aman, menurut saya belum saatnya beli saham AHAB ini karena apa namanya resikonya juga gede banget gitu kan karena kalau saham seperti ini kalau turun nanti bisa nggak kira-kira gitu kan. Nah, tetapi bagi teman-teman yang agresif, ini boleh untuk mulai belanja nyicil istilahnya. Dasarnya apa? Karena dasarnya pada saat dia ARB ini volumenya kecil sekali. Bahkan kalau sampai nanti itu apa namanya? Kalau sampai nanti apa sesi satu mendekati satu volumenya masih di bawah MA20, ini boleh HK dengan catatan jangan all cash. Gitu kan, gunakan money management dengan bijak. Itu bagi teman-teman yang agresif. Jadi sekali lagi seperti di awal video ini kenali tipikal masing-masing. Karena setiap orang punya tipikal yang berbeda-beda, gitu kan? Nah, jadi demikian ulasan saya. Kalau teman-teman tipikalnya agresif, mau beli, gitu kan? Boleh di HK, tapi jangan all cash. Dasarnya apa? Dasarnya karena saat dia apa namanya hari ini ARB volumenya kecil. Apalagi nanti kalau sesi sore ternyata volumenya masih di bawah MA20 ini boleh boleh HK gitu kan. Dengan catatan jangan apa namanya jangan gunakan all cash. Resistennya berapa? Maaf, supportnya berapa? Nah, supportnya ini memang jauh di belakang. Kalau kita ngomongin support, maka supportnya itu daerah ini di daerah 50-an ini, 57. Kalau misalkan pakai ini ya supportnya di area 81 gitu kan. Atau ini ada lagi support di area 103 gitu kan. Nah, ini kurang lebih seperti ini gambarnya. Ini support pertama, support kedua, support ketiga. Nah ini, bagi teman-teman yang agresif, kalau mau beli boleh nanti beli. Sekali lagi ada dasarnya, jangan asal beli saja. Belinya yaitu dasarnya adalah ini ARB tapi volume kecil ini menarik. Bisa jadi apa namanya pola ini terulang lagi saat dia merah, volume kecil kemudian besoknya naik. Nah, ini bagi yang agresif. Terus kalau bagi teman-teman yang konservatif, sebaiknya tahan dulu, tunggu dia istirahat, apalagi ini stokastiknya sudah di area 88, udah sangat mahal, di atas 80, tunggu dia istirahat. Nah, kalau besok naik gimana? Ya itu resiko. Gitu. Semuanya ada resikonya, jangan takut ambil resiko. Bagi yang agresif nanti mau HK, ya resikonya besok turun jangan nyesek gitu kan. Kalau besok naik ya happy. Kalau yang konservatif hari ini nggak HK, besok naik ya jangan nyesek. Tapi kalau besok turun ya happy. Untung nggak jadi beli gitu kan. Nah, jadi setiap orang punya punya apa namanya tipikal masing-masing silakan dikenali. Kemudian selanjutnya bagi yang sudah terlanjur beli di harga 102, 130 misalkan. Ini gimana? Ya sudah, kalau teman-teman belinya all cash, ya kalau saya ya tunggu saja besok. Besok mantul apa tidak? Karena dasarnya ini tadi volumenya di bawah MA20. Kalau terlanjur nyantol gitu kan.
Gitu. Oleh karena itu, itulah salah satu pentingnya menggunakan money management dengan bijak. Jadi kalau misalkan ini temannya agresif, gunakan money management dengan bijak. Hari ini HK, besok hijau tambah lagi. Maaf, hari ini HK dengan nominal yang nggak gede, mungkin 30% gitu kan dari modal. Kemudian besok hijau baru tambah lagi 50% dan seterusnya. Jadi itulah cara menggunakan money management dengan bijak. Teman-teman bisa juga melihat di apa namanya di eh, video channel ini ada video tentang money management. Bagi teman-teman yang ingin tahu saya menggunakan aplikasi apa, gambar-gambar ini saya menggunakan aplikasi Post Pro dari Panin Sekuritas. Kalau teman-teman ingin membuka atau memiliki RDN di Panin Sekuritas dan menggunakan tampilan post sehingga nanti bisa bareng-bareng belajar dengan saya tampilannya, nanti bisa hubungi nomor di bawah ini, di layar ini dengan Mbak Intan, nanti bisa dijabri, nanti tanya saja ingin dibantu buka RDN di Panin. Bagi teman-teman yang ingin belajar, ini Profita punya informasi bahwa Profita punya kelas untuk pemula. Kelas di Profita ini menggunakan bahasa-bahasa sederhana, bahasa-bahasa awam yang mudah dipahami oleh siapapun. Nanti dijelaskan bahkan bagi kalau teman-teman masih benar-benar baru, ini dijelaskan mulai dari definisi saham, keuntungan dan kerugian, resiko dan rewardnya, kemudian hukum syar'inya pun dibahas, gitu kan. Nah, kenapa privat di Profita? Karena yang pertama itu menggunakan bahasa-bahasa sederhana yang mudah dipahami oleh siapapun, termasuk awam sekalipun. Kemudian waktunya fleksibel dan one on one, satu orang peserta, satu guru. Bisa disebut seperti itu. Kemudian materinya berupa video yang diulang-ulang. Jadi nanti kalau teman-teman lupa tinggal nyetel lagi, muter videonya lagi, bisa dari HP, bisa di laptop sambil jalan dan seterusnya. Kemudian akan mendapat sesi mentoring. Jadi nanti ada mentoring, ada pertemuan melalui Zoom dari peserta dengan guru. Nanti itu direkam dan rekamannya diberikan kepada peserta. Yang paling menarik nomor 5 dan 6 ini adalah ada jaminan bisa analisa hingga cuan. Karena kalau teman-teman nanti setelah selesai kelas tidak bisa analisa mandiri hingga mendapatkan cuan, maka uangnya akan kita kembalikan 100%. Demikian teman-teman informasi tentang privat kelas Profita dan ngulik saham AHAP. Semoga bermanfaat. Apabila teman-teman ingin sahamnya dikulik, silakan lampirkan di kolom komentar. Nanti kita akan kulik di sana. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.